Yesus Kristus sebagai korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan, atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Perjanjian Lama tanpa korban dipersembahkan, maka korban manusia tidak dapat diselesaikan. Dan kalau dosa manusia tidak dapat diselesaikan, maka manusia akan binasa selamanya. Semua korban yang digambarkan dalam kitab Imamat, baik itu lembu, domba, atau yang lain, gambaran dari Yesus Kristus sebagai korban satu-satunya bagi dosa manusia, seperti yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis saat ia melihat Tuhan Yesus Kristus dan berkata, pada keesokan hari Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi begitu Pak JK, nggak ada sama sekali ajaran jihad bahwa barang siapa yang menghabisi nyawa manusia itu adalah dapat upah, dapat bagus, yaitu masuk surga. Nggak ada, hanya Muhammad, saudara. Saudara JK, ingat baik-baik kamu JK ya, jangan bikin saya nervous SpongeBob melulu sama kamu. Nanti saya jadi Shinchan nanti sama lo. Habis lo. JK. Ya. 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab yang kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sebelum ini kita nonton dulu ceramah dari pendeta Abu Janda, Permadi Arya. Ini dia nih, harus saya sampaikan ini. Dia menyetir apa yang dikatakan oleh JK itu salah terkentut-kentut. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Tapi ya, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kalla adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys.
Kena lu JK. Itu pendeta Permadi Arya loh. Saya kira nggak ada pendeta di Indonesia seberani selantang pendeta baru. Ini bukan pendeta terbaru. Dia sudah dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi pendetanya para pendeta di Indonesia yang pengecut dan takut. Ya, terima kasih Permadi Arya. Saya lanjutkan khotbah ini ya. Saya mau membuktikan kepada JK bahwa Kristen itu penuh kasih. Yesus korban keselamatan kita. Ia mengungkapkan dirinya sendiri sebagai korban dosa. Yohanes 3, 15-16 supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ayat 16-nya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sangat disayangkan ya, mulutmu itu JK harimaumu sekarang kena lo. Ya, gimana itu hutang 3,3 miliar, 30,33 miliar, jadi 30 triliun, 30,33 triliun. Ya ampun JK, enggak kayak Kahar Muzakkar, kamu itu cucunya. Besok saudara-saudara saya akan bahas tuntas mengenai Kahar Muzakkar. Ya, itu pendeta Islam tuh. Kalau pendeta Kristen ya saya Permadi Arya. Permadi Arya dulu awal 2023 itu saya telepon dan kita ngobrol, saya doa selengah ngobrol, dia membela Saifuddin Ibrahim. Setelah ngobrol, saya doakan terharu, saya merinding saya mendengar doa Abi Saifuddin Ibrahim. Sesama pendeta itu saling mendoakan, saudara-saudara. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Permadi Arya sudah lebih Kristen daripada orang Kristen dan nggak ada rasa takutnya. Tetapi jangan kasih tahu dulu bahwa Bapak itu sudah pendeta. Jangan kasih tahu dulu, diam. Hanya saya yang ngangkat Anda jadi pendeta. Saudara-saudara, para rasul mengungkapkannya sebagai korban dosa, Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Makanya di dalam Kristen itu, saudara Permadi, hamba Tuhan yang luar biasa, di dalam Kristen tidak ada lagi nyembelih kambing, nyembelih domba, sapi, dan sebagainya. Kenapa? Sudah selesai di atas kayu salib dengan Yesus Kristus sudah berkorban. Itu sebabnya orang Kristen harus memberi dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada sesamanya manusia. Jangan dipikirkan lagi harta kekayaan itu. Apalagi ada pendeta yang nyolong. Aduh, ampun deh. Pendeta. Ada pendeta di Jawa Timur. Dia punya motor gede, Harley Davidson itu 32 motor disimpan dalam gudangnya. Untuk apa begitu, saudara-saudara? Udah tua, udah gak kuat. Gunakan uang, harta kekayaan itu untuk melayani Tuhan. Ini pendeta loh, pendeta. Sama profesi kita juga. Iya, jadi gak ada itu cerita Yusuf Kala itu. Aku mengampuni kamu Yusuf Kala dalam nama Yesus Kristus. Malam ini kamu akan gelisah karena Roh Kudus akan datang kepadamu, dan sebelum semuanya itu kamu harus masuk penjara dulu supaya jadi pendeta juga. Pendeta Yusuf Kala, bagus itu. Saudara-saudara, selanjutnya Allah Bapa menetapkannya sebagai satu-satunya korban dosa manusia.
Yohanes 3 ayat 16 sudah kita baca semuanya. Kemudian dengan jalan apakah korbannya dapat menyelamatkan kita melalui pertobatan kita? Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lahir kembali, terima Yesus Kristus di dalam hidup yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian baru itu apa? Memberikan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun dari seluruh hidup kita ini yang boleh dirusak, dikotori, ataupun dipermainkan oleh siapapun. Oleh karena itu harus tegas menyampaikan firman Tuhan itu. Nah, melalui apa lagi? Melalui iman dan percaya. Kitab Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nggak ada nama lain. Apalagi nama Yusuf Kala. Yusuf Kala harus datang kepada Yesus, bukan kepada Muhammad Yusuf Kala. Nggak boleh Yusuf Kala, ya. Setia kepadanya. Jalan yang ketiga adalah setia kepadanya sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Nah, saya lempar dulu, kamu harus masuk, hei iblis JK. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai metong, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu. Tetapi kamu harus masuk penjara dulu. Walaupun kamu bertobat, ya nggak bisa diampunin oleh saya. Karena kamu yang sudah menjebloskan saya dalam penjara dengan surat penangkapanmu itu, nomor 5000, tanggal 5 Desember 2017. Dan saya menjalani hukuman penjara itu, ya kurang dari 4 tahun yang sudah divonis oleh hakim. Ternyata saya dibebaskan dalam waktu yang cepat. Karena banyak sekali muslim terima Yesus dalam penjara. Rasain loh, ya. Apalagi cara kita supaya kita diselamatkan. JK, ya, dengan cara apa? Giat pelayanan kepadanya. Harus ikut melayani seperti saya pergi kemana-mana. Habiskan uangmu, bukan dengan kumis tipis kayak begitu brengos, nggak ada kumis. Aduh, JK, bagaimana kamu ini? 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Membangun, mengasihi, apa saja. Jangan merampok harta kekayaan rakyat. Saya dengar ini orang-orang di sini yang mengeluh tentang tanah-tanahnya, desanya yang kamu ambil tuh JK. Oh, jahat sekali kamu JK. Ya. Tanah-tanah orang Toraja itu kamu ambil semuanya untuk kamu pakai mencari harta kekayaan. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak sia-sia loh. Dan apapun yang saya lakukan ini tidak sia-sia. Semua akan diberikan oleh Tuhan. Demikian khutbah saya, demikian saya menyetir khutbahnya Saudara Permadi Arya, yaitu seorang pendeta hamba Tuhan yang belum dibaptis dan juga belum angkat tangan
terima Yesus Kristus. Hanya sekali saya telepon dia angkat dan kita ngobrol tentang Indonesia yang damai di masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.